Hai guys, ketemu lagi di channel Lovers. Saya memang jarang bahas Dragon Ball Super. Bukan karena tidak suka, tapi memang plotnya yang terlalu mudah terbaca akibat terlalu sering digunakan. Goku selalu menemui musuh yang paling kuat. Lalu kekuatan Goku yang sebelumnya sudah hebat menjadi tidak berguna. Teman-temannya akan membantu, lalu Vegeta yang jadi saingan Goku akan mencapai level kekuatan yang mirip Goku, walaupun caranya bisa sama, bisa beda. Lalu Vegeta gagal mengeksekusi, dan pada akhirnya Goku yang jadi eksekutor. Plot klasik ini berulang terus dan membuat jalan cerita Dragon Ball mudah diprediksi. Tapi kali ini ada momen unik di Super Dragon Ball manga chapter 63. Bukan masalah plotnya, tapi fakta tentang malaikat dan dewa yang selama ini kita sering bingung posisi mereka sebenarnya seperti apa. Kali ini kita akan bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Oke, kita akan bahas sekarang. Let's check it out. Seperti biasa, bagi yang mau baca manganya silahkan cek di kolom deskripsi video ini. Dan untuk menghindari copyright, saya tidak akan menampilkan manganya, sehingga jangan protes ya. Chapter 63 bisa dibilang memperlihatkan fakta baru tentang peran malaikat. Kita tahu, entitas di dunia Dragon Ball ada beberapa tingkatan. Yang paling rendah adalah dewa suatu planet. Di bumi, entitas ini dipegang oleh Dende. Tugasnya adalah mengawasi kehidupan suatu planet. Di atas dewa planet ada dewa yang bernama Kai atau Kaio, yang mengawasi alam semesta untuk level makhluk hidup. Jumlah Kai ada 5, 4 Kai mengawasi makhluk hidup di masing-masing dari 4 penjuru, yaitu Barat, Timur, Utara, dan Selatan. Satu dipilih sebagai Grand Kaio atau Dai Kaio. Ada satu dewa yang sederajat dengan para Kai, yaitu King Yema, yang bertugas untuk menjadi dewa yang mengurus dunia orang yang sudah mati di alam semesta. Di atas para Kai dan King Yema, ada dewa tertinggi di satu universe, yaitu Kaioshin. Seperti halnya Kai, Kaioshin juga ada 5, 4 menguasai setiap penjuru, dan 1 menjadi pemimpinnya dengan gelar Grand Kaioshin atau Dai Kaioshin. Nah, di posisi yang sederajat dengan para Kaioshin, ada Hakaishin atau dewa penghancur. Untuk universe 7, Hakaishinnya adalah Beerus. Para dewa ini bertugas untuk menjaga keseimbangan di satu universe, di mana sejatinya untuk para Kaioshin bertugas menjaga agar jumlah kebaikan dan kejahatan tetap sesuai dengan porsinya. Dan Hakaishin menghancurkan materi dan makhluk hidup untuk menjadi bahan baku penciptaan di satu universe. Kaioshin dan Hakaishin sejatinya tidak memihak pada siapapun, tapi karena tugas Kaioshin sebagai pemelihara, maka dia akan memastikan setiap kejahatan dan kebaikan tidak melebihi batasnya. Tetapi jika sudah melebihi, maka tugas Hakaishin untuk menghancurkannya. Awalnya saya sedikit geram karena Beerus benar-benar bodoh amat dengan apa yang terjadi pada Moro, di mana Moro ini seharusnya menjadi ancaman dan dihadapi oleh Beerus. Tapi saya sekarang paham kalau Moro ini mungkin masih dirasa belum menjadi ancaman skala universe, sehingga Beerus tidak turut campur. Nah, ternyata peran malaikat pun akhirnya diungkap di chapter ini. Awalnya peran malaikat ini sempat abu-abu, terlebih ketika di turnamen kekuatan antar semesta, malaikat termasuk yang selamat dari pelenyapan, sekalipun universe-nya beserta dengan para dewanya dan seluruh makhluk hidupnya dihancurkan. Ternyata saya memahami sekarang jika malaikat itu punya 3 peran utama. Malaikat adalah entitas khusus yang bertugas untuk menjadi mentor dari Hakaishin, di mana para malaikat melatih dan memastikan Hakaishin memiliki kekuatan yang pantas untuk menjadi seorang Hakaishin. Selanjutnya, fungsi malaikat adalah kendaraan untuk para Hakaishin, dan terakhir sebagai pengawas kinerja para Hakaishin secara khusus dan para dewa di satu universe secara umum. Malaikat ternyata ada di posisi yang lebih netral lagi jika dibandingkan dengan Hakaishin. Jika Hakaishin boleh ikut campur ketika ancaman sudah mencapai level universe, malaikat sama sekali tidak boleh ikut campur bahkan jika tidak terjadi keseimbangan antara kebaikan dan kejahatan sekalipun. Jadi seandainya Hakaishin yang didampingi malaikat itu kalah dan mati sekalipun, malaikat tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu Hakaishin baru dipilih. Nah, semua informasi itu saya peroleh setelah melihat kasus Beerus. Beerus ini kan kita tahu sejatinya malaikat yang masih berstatus magang dan sedang mengasah kemampuannya dengan menyamar jadi agen di galaksi patrol. Beerus harusnya bisa menyembunyikan kekuatan malaikatnya dan jangan pernah menggunakan kekuatan malaikatnya
untuk berpihak sekalipun pada kebaikan, karena konsekuensinya adalah dirinya akan lenyap. Tapi, sepertinya Mirus ini berbeda dari malaikat lain. Hal ini terbukti di chapter 63, Mirus akhirnya turun tangan melawan Moro yang sudah di atas angin, karena berhasil menumbangkan seluruh Z-Fighter. Awalnya Mirus bertarung murni dengan kekuatan dan malaikatnya, dan menggunakan identitasnya sebagai agen Galaxy Patrol. Memang dengan itu pun Mirus cukup merepotkan Moro. Tapi ternyata Moro memang istimewa. Kekuatan Moro bahkan membuat Mirus sampai terdesak. Ketika pada akhirnya Moro akan berencana mengkopi kekuatan Mirus, Mirus pun memperlihatkan modenya yang sebenarnya. Mirus pada akhirnya memutuskan untuk melanggar kodratnya sebagai malaikat, karena dia melihat kepribadian Goku. Dan kita tahu, bahkan untuk seorang malaikat magang sekalipun, kekuatan Mirus sudah sangat luar biasa. Mirus bahkan bisa menghancurkan batu khusus di tangan dan kepala Moro, sehingga membuat Moro tidak bisa menggunakan kekuatan Android 73 dengan benar. Tapi ternyata efek yang dia terima juga setimpal, di mana Mirus benar-benar akan lenyap. Di sini saya bingung, apakah lenyapnya Mirus ini dalam artian dia lenyap di dunia, tapi kembali ke dunia para malaikat, atau lenyap dalam artian dia benar-benar musnah dari eksistensi sebagai hukuman dari Daishinkan. Kalau teman-teman sendiri melihatnya bagaimana? Kalau teman-teman tanya kepada saya lebih cenderung Mirus ini lenyap dari eksistensi. Pada akhirnya tetap saja, saya rasa lenyapnya Mirus akan mendorong Goku untuk benar-benar bisa menguasai teknik Ultra Instinct. Kita tahu, memang Goku ini masih perlu waktu untuk menguasai teknik Mastery Ultra Instinct. Tapi sepertinya di chapter 64, nanti, Goku akan benar-benar menggunakan mode itu, dan sepertinya kali ini Moro benar-benar akan dihabisi. Sejujurnya saya masih berharap Beerus turun tangan, mengingat kekuatan Beerus yang sebenarnya masih menjadi misteri. Memang jika melihat turnamen, sepertinya Beerus ini sudah dilampaui oleh Goku, dan mungkin juga oleh Jiren dan Broly. Tapi saya merasa itu hanya anggapan dari Goku saja, karena sepertinya Beerus masih memiliki kekuatan terpendam yang belum dia perlihatkan. Sama seperti ketika Battle of Gods. Beerus mengatakan, dia sampai menggunakan 100% kekuatannya ketika melawan Super Saiyan God Goku. Dan ternyata itu hanya bohong belaka. Awalnya diketahui Beerus bertarung di 70% kekuatannya. Tapi saya yakin, sebenarnya bisa lebih rendah lagi. Kekuatan Beerus sebenarnya jauh lebih tinggi, bahkan dibandingkan Gogeta Blue sekalipun. Mungkin Mastery Ultra Instinct Goku bisa mendekati kekuatan Beerus, tapi saya yakin kekuatan Beerus masih lebih tinggi lagi daripada itu. Perbedaan kentaranya saja antara Goku dengan Beerus adalah mode base Goku sangat lemah, maksudnya sangat biasa gitu ya, kekuatannya tidak terlalu luar biasa. Tapi untuk mode base Beerus sudah ada di level dewa. Dan saya rasa ketika Goku menggunakan Mastery Ultra Instinct, mungkin Beerus juga sampai di situ kekuatannya. Tapi Beerus bisa menggunakan kekuatan itu dengan lebih lama daripada Goku. Walaupun diketahui bahwa Mastery Ultra Instinct bahkan sangat sulit dikuasai oleh para dewa sekalipun. Tapi saya yakin, Beerus masih punya kekuatan lebih yang membuatnya tetap tidak bisa dikalahkan oleh Goku sekalipun. Itulah bahasan tentang Dragon Ball Super Chapter 63. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih.